Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Satelit TV, jumpa lagi bersama Norika Rahayu di program Pojok Kampus bersama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita sudah bersama dengan Ibu Ira selaku Kaprodi Fakultas Kedokteran ya Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, perjalanan lancar ke sini Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, kita nanti bakalan bahas banyak banget tentang kedokteran ya Bu ya, Fakultas Kedokteran. Nah, tapi sebelum kita bahas-bahas nih, pasti di sana, di luar sana banyak yang ragu ya Bu ya, untuk milih jurusan. Apalagi untuk jurusan yang menurut Norika sendiri nih, jurusan yang Susah banget ya Bu ya. Nah menurut Ibu, keraguan kayak gini untuk para anak-anak SMA yang kelas 12 tuh wajar nggak sih Bu? Wajar sih sebenarnya karena Fakultas Kedokteran ini memang termasuk salah satu jurusan yang favorit sebenarnya ya. Tapi kalau di luar sana pasti pada mikirnya susah banget masuknya, kemudian harus pinter banget, kemudian mungkin secara finansial juga harus mumpuni gitu ya. Memang nggak ada yang murah Fakultas Kedokteran, tapi memang semuanya itu ya worth it gitu ya. Kalau masuk kedokteran tentunya nanti kita nggak mikir lagi mesti cari pekerjaan kemana, bahkan sebelum lulus pun udah banyak yang mau meminang biasanya kayak gitu ya. Jadi memang sesuatu yang layak untuk diperebutkan gitu. Something worth it lah ya para pemirsa semuanya. Nah Bu, karena kita ngomongin Fakultas Kedokteran UMP, coba dong bisa dikenalin tentang Fakultas Kedokteran UMP ini. Oke, jadi kedokteran UMP itu sudah berdiri sejak tahun 2013. Saat ini jumlah mahasiswa aktifnya ada sekitar 396. Kemudian jumlah dokter yang sudah diluluskan itu ada 280 sekian yang sudah lulus. Sudah 90%? Ya, kemudian bukan. Jadi yang sudah lulus jadi dokter itu 280 sekian, kemudian sekarang yang masih sekolah di Fakultas Kedokteran yang mahasiswa aktifnya ada 396. Kemudian dari yang sudah lulus dokter itu
ada beberapa yang sekarang lanjut ke jenjang PPDS, pendidikan dokter spesialis. Keren banget ya. Kalau kedokteran biasa aja udah ruwet ya Bu, masuk ke spesialis lagi berarti memang orang-orang yang luar biasa. Dan itu impian ya, impian untuk orang pengen jadi dokter, kemudian sudah jadi dokter pengen jadi dokter spesialis. Oke, nah ini kan Norika lihatnya ini kan pendidikan kedokteran gitu ya Bu. Ini bedanya sama kedokteran di luar sana kan, kalau di luar sana pasti cuma kedokteran doang gitu. Nah kalau di UMP kan pendidikan kedokteran, emang bedanya apa Bu? Sebenarnya sama, kedokteran dan pendidikan kedokteran itu sama, hanya saja setiap FK atau Fakultas Kedokteran itu punya unggulan, yang membedakan Fakultas Kedokteran UMP itu dengan Fakultas Kedokteran di luar sana. Yang pertama di kita adalah Fakultas Kedokteran Islam ya, jadi di setiap kurikulumnya itu terintegrasi dengan keislaman, dari mulai semester 1 sampai dengan akhir, sampai pendidikan profesi pun kita ada integrasi muatan keislamannya. Jadi nggak cuma dokter biasa, tapi nanti lulusannya menjadi dokter muslim, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain kedokteran Islam, kita punya unggulan juga, yaitu kedokteran herbal. Jadi itu yang membedakan dengan fakultas kedokteran lain. Jadi di kita nanti ada integrasi atau muatan tentang kedokteran herbal di dalam setiap kurikulumnya. Berarti di situ tuh juga belajar tentang tanaman-tanaman herbal. Betul, gitu. Tanaman herbal. Kemudian kita juga punya kebun herbal yang di situ ada ribuan macam tanaman herbal. Jadi mahasiswa nggak cuma belajar teorinya aja, tapi dia juga tahu prakteknya kayak apa sih tanaman ini, kemudian yang dimanfaatkan apanya, kemudian fungsinya untuk kesehatan itu apa. Sangat menarik ya pemirsa. Nah lalu Bu, di dalam pendidikan kedokteran di UMP ini praktek-prakteknya ada apa saja? Kita punya 12 laboratorium di Fakultas Kedokteran kita. Ada laboratorium biomedik dan ada satu lagi laboratorium skill. Jadi di situ mahasiswa bisa praktikum. Praktikum itu terintegrasi di kurikulum ya. Kemudian selain praktikum biomedik kayak anatomi, fisiologi, farmakologi dan lain-lain itu ada lab skill. Lab skill itu tempat di mana mahasiswa itu bisa belajar tentang skill, misalnya nyuntik, kemudian rekam jantung, baca ronsen dan lain-lain. Seperti itu. Ya, Bu, ya. Itu di tahap sarjana. Kemudian nanti kita ada karena di Fakultas Kedokteran UMP ini ada 2 prodi ya, prodi sarjana dan prodi profesi. Profesi itu yang koas. Jadi setelah selesai lulus sarjana, kemudian mereka lanjut ke jenjang profesi. Nah, profesi itu mereka nanti belajar di klinis, artinya langsung terjun ke rumah sakit. Bahkan di tahap sarjana pun mulai dari semester 1 adik-adik mahasiswa sudah kita kenalkan ke praktek lapangan, yaitu melalui kegiatan Fit Lab. Fit Lab itu mahasiswa early clinical exposure, jadi mahasiswa langsung bertemu dengan pasien, langsung melihat di puskesmas kayak apa sih praktek dokter di puskesmas itu seperti apa, komunikasi antara dokter dan pasien, walaupun masih tahap observasi untuk yang semester-semester awal. Seperti itu. Jadi udah dari awal sudah dibentuk ya Bu ya? Iya, sudah dikenalkan. Sudah dikenalin juga, ternyata kedokteran itu nggak cuma sebatas obat-obatan atau enggak kesehatan juga, tapi tentang komunikasinya ya. Betul. Tapi kalau Norika boleh tahu, komunikasinya itu sesignifikan apa sih Bu kalau di kedokteran, sepenting apa sih? Oh, itu sangat penting ya Mbak ya. Jadi komunikasi yang baik antara dokter dan pasien, mulai dari sambung rasa, bagaimana dokter itu bisa berkomunikasi yang baik kepada pasiennya. Karena komunikasi yang baik itu nantinya akan membangun kepercayaan masyarakat ya kepada kita. Kadang-kadang baru ketemu aja sama dokternya udah sekian persen sembuh gitu ya. Gitu. Beda lagi kalau kita komunikasinya kurang bagus, pasien udah merasa aduh gini banget sih dokternya gitu. Udah males duluan ya Bu ya? Udah nggak jadi berobat gitu ya? Nah kayak gitu pemirsa, ternyata kayaknya masih banyak hal menarik yang perlu kita ulik di Fakultas Kedokteran, Pendidikan Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi untuk pemirsa di rumah sana jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus.
lagi di Pojok Kampus bersama Pendidikan Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan Bu Ira di sini ya, Bu. Bu, tadi kita ngobrolin seputar skill komunikasi yang diperlukan ternyata ya untuk menjadi seorang dokter. Nah, Bu, selain pinter secara akademis karena kita semua ketahui bahwa mahasiswa kedokteran itu orangnya pinter-pinter ya, Bu ya. Nah, harus. Dan selain pinter secara akademis nih, Bu, harus pinter secara apa lagi sih, Bu, mereka tuh? Oke, kita balik lagi ke masalah komunikasi lagi ya. Jadi selain pinter akademis, mahasiswa FK itu harus pinter yang pertama komunikasi tadi, komunikasi antara dokter dan pasien, komunikasi dengan sejawat, komunikasi dengan senior, itu tentunya sesuatu skill yang mutlak harus dikuasai. Kemudian pinter membagi waktu, karena memang sekolah di FK itu beda dengan di fakultas lain. Jadi kegiatannya memang ekstra padat, tetapi saya lihat sih adik-adik mahasiswa sangat enjoy ya, menikmati sekali. Kemudian di kita selain tadi keunggulan yang sudah disampaikan di depan, ada kedokteran Islam dan juga kedokteran herbal, kita sekarang ada muatan entrepreneur. Jadi adik-adik mahasiswa selain secara akademis, dia juga harus punya skill entrepreneur ya. Sekarang kan banyak juga dokter yang tidak hanya mengandalkan profesinya sebagai dokter, tetapi di dunia entrepreneur juga. Kayak gitu. Banyak sih ya, Bu ya, yang juga buka usaha Ya, sampingan betul. gitu ya, Bu ya. Nah, itu masuk juga di salah satu kurikulum kita untuk entrepreneurship. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu Norika mau tanya seputar fasilitas. Oke. Sejauh mana sih Bu fasilitas yang ada di prodi ini untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, Bu? Oke, tadi saya sampaikan ada 12 laboratorium ya, 11 laboratorium preklinis, kemudian ada 1 laboratorium skill. Untuk laboratorium preklinis itu ada anatomi, fisiologi, farmakologi, kemudian biokimia dan lain-lain. Itu dipakai oleh mahasiswa praktikum setiap harinya, kemudian juga dipakai untuk riset. Jadi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa itu bisa dilakukan di laboratorium tersebut. Kemudian untuk laboratorium skill itu tentang skill-skill klinis yang harus dikuasai oleh dokter. Itu. Kemudian kita juga punya ruang CBT center. Jadi ruang khusus untuk komputer based test. Di situ kita ada 2 ruang CBT center yang terdiri dari total itu ada 126 komputer. Itu dimanfaatkan tidak hanya oleh Fakultas Kedokteran, bahkan dari luar juga ikut kadang-kadang ada kegiatan di situ. Gitu. Entah itu ujian CBT ataupun kegiatan lainnya. Gitu. Nah, kalau di Fakultas Kedokteran kan Norika sering banget tuh ujian OSCE. Betul. Nah, itu ruangannya seperti apa sih, Bu, di OSCE itu? Ujian OSCE itu adalah ujian skill. Jadi mahasiswa selain diuji secara teori melalui ujian CBT, jadi mereka mengerjakan 100 soal teori ya. Kemudian mahasiswa juga harus lulus ujian praktek atau ujian skill. Kayak tadi itu nyuntik, periksa pasien, kemudian skill-skill yang dikuasai oleh dokter itu diujikan melalui ujian OSCE. Kita punya 1 OSCE center. Di situ terdiri dari ada 12 station lengkap dengan fasilitas setting ruang poliklinik maupun ruang IGD. Seperti itu. Ujian OSCE yang bikin anak-anak begadang gitu, Bu. Betul, jadi ujian OSCE itu seolah-olah dia sudah perform seperti menjadi dokter yang sesungguhnya. Ada pasien simulasi di situ atau pasien standar, kemudian dia berperan sebagai dokter, kemudian ada pengujinya. Seperti itu. Itu di setiap akhir semester mereka ada ujian, kemudian nanti di akhir pendidikan dokter sebelum dia lulus sebagai dokter diujikan OSCE secara nasional serentak seperti itu, dan kita sudah sering menyelenggarakan. Nah, pantesan nih temannya Norika udah semhas kok masih tetap OSCE dah. Padahal kalau udah semhas kan harusnya sudah selesai ya, Bu. Ternyata masih ada OSCE yang lain. Ada. Oh, begitu ya pemirsa. Nah, udah mengenai fasilitasnya, kalau pengajarnya bagaimana? Coba. Kalau tenaga pengajar kita punya dosen tetap itu ada 52 total. 52 terdiri dari dosen S2 dan juga spesialis. Kemudian sebagian sudah bersertifikasi Serdos.
ada juga yang sedang ongoing pendidikan S3. Begitu. Gitu. Kalau ibu juga dokter juga ya Bu? Insya Allah iya. Saya dokter spesialis patologi anatomi. Oh, patologi anatomi. Iya. Norika juga mau tanya nih, kalau misalkan dosen di FK itu berarti udah pasti dokter ya Bu ya? 98% mungkin ya dokter, tapi ada beberapa yang non dokter, tapi memang keahliannya di bidang pendidikan, salah satu mata kuliah di pendidikan dokter, misalnya histologi, kemudian psikologi kita juga ada ya. Jadi ada kurang lebih 3 orang dosen kita yang non dokter. Oh begitu. Gitu. Tapi memang basic pendidikannya beda ya Bu ya? beda. Oke. Nah tentang tadi nih Bu, fasilitas sudah oke, pengajarnya juga ternyata dokter spesialis juga Ibu ya Bu. Nah akreditasinya bagaimana Bu? Alhamdulillah kita sudah unggul. Wih. Iya. Unggul. Baik prodi profesi maupun prodi sarjana dua-duanya sudah unggul. Nah untuk proses menuju ke sana ada apa aja Bu? Proses menuju ke unggul. Menuju ke unggul itu kita kemarin melalui tahap proses akreditasi ya, dengan menggunakan borang 9 standar. Alhamdulillah dengan hasil unggul sudah kita dapatkan kemarin di tahun 2025 awal. Nah Alhamdulillah. udah nggak perlu lagu lagi harusnya ya Iya Bu, dong. ya? Karena udah unggul berarti dalamnya, fasilitasnya, pengajarnya, Oke, semuanya. sudah pasti. Kita juga punya perpustakaan, Mbak. Perpustakaan kita juga dilengkapi dengan e-library. Oh, yang jadi bisa mahasiswa lihat bisa tapi diakses di dimanapun. internet. Oke, keren banget ya. Jadi semuanya bisa diakses karena sudah disediakan semuanya ya. Nah, pemirsa, pastinya masih banyak lagi yang perlu kita ulik dari pendidikan kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan Bu Ira di sini. Jadi untuk pemirsa yang masih kepo, ya harusnya tetap kepo ya Bu ya, Iya dari dong, awal harus. sampai akhir ya. Tetap stay tune aja terus di Satul TV bersama Pojok Kampus. Pemirsa Satelit TV pasti pernah kalau ke rumah sakit lihat anak-anak yang lagi pada koas ya Bu ya. Nah kalau di Fakultas Kedokteran UMP sendiri bagaimana nih Bu? Instansi atau rumah sakit mana saja yang sudah menjalin kerjasama? Baik, jadi di kita itu tahap sarjana dulu ya Mbak. Tahap sarjana itu anak-anak juga kita sudah kenalkan tadi early clinical exposure, mereka jadi pergi ke wahana praktek di puskesmas untuk adik-adik mahasiswa sarjana itu sesuai dengan semesternya. Kalau semester awal ya mereka belajar komunikasi efektif, observasi kepada pasien, kemudian dokter di sana itu seperti apa. Itu di puskesmas kita menjalin kerjasama dengan seluruh puskesmas di wilayah Banyumas sampai dengan Purbalingga. Jadi kebetulan ini sekarang ini adik-adik mahasiswa sedang menjalani Fit Lab namanya. Jadi per semester itu ada 1 minggu mereka stay di puskesmas untuk belajar secara nyata ya, nggak secara teori. Mereka belajar betul-betul menghadapi pasien, betul-betul mereka melihat
bagaimana dokter berkomunikasi dengan pasiennya, kemudian belajar memeriksa pasien seperti itu. Itu untuk kegiatan Fit Lab. Kemudian untuk kegiatan yang mendukung keunggulan kita di kedokteran herbal, kita juga ada kegiatan field trip namanya. Kita bekerja sama dengan lembaga atau BPOT di Tawangmangu dan juga di Sarjito, itu tentang kedokteran herbalnya. Jadi mereka belajar melihat di sana apa namanya cara pembuatan untuk jamu, kemudian tanaman-tanaman herbal, kemudian sampai dengan ke PT Sido Muncul juga kita ke sana. Gitu, adik-adik mahasiswa berangkat ke Tawangmangu, kemudian ke Sido Muncul ke Semarang ya. Mereka belajar tentang kedokteran herbal secara praktik. Kemudian untuk KKN itu kita ada KKN yang di dalam negeri, kemudian itu bareng-bareng dengan fakultas lain serentak. Kemudian ada KKN internasional. Kemarin kita ngirim ke Thailand dan ke Malaysia untuk KKN. Gitu. Nah, untuk yang internasional nih Bu, menarik banget nih. Ada juga nggak sih Bu pertukaran pelajar atau kegiatan lain yang pernah dilaksanakan oleh mahasiswa kedokteran UMP ini? Oke, kalau pertukaran sampai saat ini belum, tapi ini kita sedang on proses untuk kegiatan semacam summer course gitu ya. Kita akan bertukar pelajar nanti dengan Birmingham University. Wih, ini kebetulan mereka itu tertarik dengan unggulan kita di bidang kedokteran herbal. Jadi mereka akan ngirim ke kita dan mahasiswa kita yang di tahap profesi nanti akan kita kirim ke Birmingham. Ternyata kekayaan dan kelimpahan sumber daya alam kita juga ada yang sangat menarik ya. Menarik banget loh ya. Apalagi ternyata juga di UMP keunggulannya di kedokteran herbal ini. Nah, Bu, untuk pengabdian masyarakat nih Bu, yang namanya dokter ya Bu ya, yang berkecimpung di dunia kesehatan deh Bu, itu kan pasti kan terjun langsung ke masyarakat. Pastinya juga ada pengabdian masyarakat tuh ya Bu ya. Coba bisa diceritain mungkin ada pengalaman-pengalaman yang ada. Oke, untuk kegiatan pengabdian masyarakat biasanya dosen itu selalu menggandeng mahasiswa ya, bareng-bareng kita, walaupun sebenarnya aktivitas dokter itu sudah pengabdian kepada masyarakat ya setiap harinya. Nah, itu kita selain ada kegiatan PKM atau pengabdian kepada masyarakat, misalnya sunatan massal, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis di daerah-daerah itu kita juga ada desa binaan untuk kita melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kayak gitu. Nah, di desa binaan itu masyarakat itu tuh diapain sih Bu? Maksudnya diapain? Maksudnya di bidang seperti apa gitu? Mereka itu ada tentang itu tadi ya, kembali lagi ke kedokteran herbal, kemudian kita rutin ada pemeriksaan gratis di situ. Oke Bu, mungkin ada kegiatan sosial lainnya Bu yang di luar Purwokerto nih? Oke, kemarin yang bencana Sumatera kita juga ngirim baik dosen maupun mahasiswa untuk melakukan kegiatan bantuan ke sana. Gitu. Di sana mereka ngapain aja Bu? Medical check up? Medical check up, kemudian membantu untuk istilahnya pengobatan-pengobatan yang diperlukan di sana. Selain juga kita bantuan logistik ya di sana. Nah, itu berarti mahasiswa aktif Bu yang ke sana? Iya, mahasiswa aktif baik yang sarjana maupun yang profesi, tapi kebanyakan yang tahap sarjana. Karena kalau kegiatan di rumah sakit yang untuk yang profesi itu sepertinya agak susah ya untuk meninggalkan rumah sakit. Gitu. Ada nggak sih Bu kualifikasi buat mahasiswa yang dikirim ke sana harus yang begini, harus yang begitu? Enggak ada sih. Tapi mereka sudah punya bekal ya yang pasti ya untuk misalnya skill untuk P3K-nya dan lain-lain kita sudah bekali dari sini. Nah, setahu Norika nih, kalau masih sarjana belum punya belum punya dokter gitu, itu kan belum bisa mendiagnosis gitu ya Bu. Nah, kalau di lapangan seperti itu mereka itu tugasnya ngapain sih Bu? Karena kita juga ada ngirim juga yang alumni ya, yang alumni yang sudah jadi dokter, kemudian dosen kita yang sudah pasti juga dokter ya. Nah, adik-adik mahasiswa itu mendampingi, kemudian membantu
untuk melakukan kegiatan sosial di sana. Jadi lebih ke asistensi begitu ya, Bu, ya. Gitu. Nah, ini menarik sekali nih. Ternyata belajarnya nggak cuma di kelas doang. Betul. Bisa ke PT juga karena belajar herbal-herbal gitu. Karena punya kebun berarti mereka juga ke kebun juga, Iya, Bu. ke kebun. Nah, itu kebunnya di mana sih, Bu? Kebunnya di daerah UMP ke sana tuh namanya apa ya, Mbak? Kembaran. Sebelumnya Kembaran belok kiri, Alfamart belok kiri. Di daerah situ ya, Bu, ya. Berarti masih di deket-deket juga sini. Dekat kampus. Kemudian kita juga punya satu kegiatan yang menarik sekali, ada Culture Day. Apa itu? 1 bulan sekali. Jadi kita kumpul, makan-makan, kemudian pakai pakaian adat. Pakaian adat Serunya. Indonesia gitu. Mulai dari Pak Dekan sampai dengan adik-adik mahasiswa. Nanti kita ada reward untuk best kostum seperti Ih, seru itu. banget. Ternyata nggak cuma yang Asik kaku-kaku, loh nggak yang belajar. serius-serius Iya doang ya, dong. Bu ya. Saya belajar culture juga ya. Betul. Nah, pemirsa, makin seru aja ya pembahasan kita untuk segmen kali ini. Nah, tapi tenang aja, di segmen selanjutnya juga masih bakalan tetap seru. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Pemirsa Satelit TV masih bersama dengan Norika Rahayu dan juga Bu Ira di sini di Pojok Kampus bersama program studi pendidikan kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, Bu, kita ngomongin alumni dan juga lulusan sekarang. Sebelum prodi itu meluluskan mahasiswanya, adakah kualifikasi atau kompetensi yang harus dan dicapai wajib ya? harus dicapai? Oke. Untuk lulusan di tahap sarjana, mahasiswa itu menempuh kurang lebih 8 semester ya, Mbak ya. Selain lulus tadi ya skripsi, kemudian dia harus lulus secara akademik yang dia lalui itu ada 24 blok sistem pembelajarannya di Fakultas Kedokteran. Kemudian mereka harus lulus OSCE tadi itu, OSCE, lalu mereka masuk ke tahap masuk ke profesi selama kurang lebih 2 tahun. Mereka juga nanti akan diujikan secara teori, yaitu di ujian CBT secara nasional, kemudian harus lulus juga ujian OSCE nasional. Dan alhamdulillah FKUMP ini setiap periode ujian nasional itu angka kelulusannya alhamdulillah pasti di atas 90%. Alhamdulillah. Bahkan 95% ke atas. Ya karena memang mahasiswa FK yang pinter-pinter sekali ya, Bu ya. Kalau nggak pintar katanya nggak bisa jadi dokter. Nggak bisa ya, Bu ya. Pastinya juga pada nggak percaya, Bu, kalau misalkan kayak gitu. Nah, Bu, mengenai alumni, Bu, mereka-mereka ini nih pasti jadi dokter kah atau ada profesi lain? Alhamdulillah hampir 100% ya semuanya menjadi dokter, meskipun ada yang tadi dokter dengan tambahan entrepreneur, kemudian ada juga alumni kita yang jadi dokter di apa tuh Mbak? PSSI. PSSI. Yang Itu sepak bola ada. itu PSSI? Persatuan Sepak Bola Iya. Indonesia. Jadi dokternya PSSI, kemudian beberapa sedang menempuh pendidikan spesialis, kemudian ada juga alumni kita yang tertarik juga jadi dosen seperti itu. Macam-macam sekali ya, Bu ya. Ya kalau misalnya jadi dokter ya saya masuk FK ya jadi dokter gitu ya, Bu ya. Nah, untuk proses jadi dokternya ini, Bu, setelah S1 itu tuh mereka harus pendidikan profesi ya, Bu ya. Terus habis itu setelah itu gimana? Setelah profesi tadi kan pendidikan S1 4 tahun, kemudian profesi 2 tahun, menempuh ujian tadi, kemudian mereka menjalani sumpah dokter, officially menjadi dokter, itu baru selesai. Nah, kalau yang mereka-mereka yang mau lanjut S2 itu boleh, kalau lanjut S2 berarti kan sudah lepas dari kita ya, itu ya. Mereka bisa memilih keminatannya di S2 bidang apa, atau mungkin mau langsung lanjut ke pendidikan spesialis. Tapi kalau sekarang itu dokter harus internship dulu ya sebelum mereka bisa praktek mandiri gitu. seperti itu. Nah, tapi internship pun juga sudah digaji kok sama pemerintah.
Alhamdulillah kalau begitu. Nah, di internship itu berarti mereka magang jadi Ya dokter. semacam magang ya di rumah sakit. Gitu di IGD biasanya karena dokter umum ya. Nah, untuk jadi proses ke spesialis ini nih Bu, karena Ibu juga dokter spesialis, itu sebenarnya sama nggak sih Bu sama proses S2 atau beda lagi apa gimana? Beda ya, kalau spesialis itu kan dia lebih ke kekhususan bidang ilmu tertentu ya. Kalau dokter umum kan dia menguasai keseluruhan ilmu kedokteran secara umum. Kalau spesialis itu dia menguasai salah satu bidang keilmuan di kedokteran secara lebih mendalam. Macam-macam lama pendidikannya, ada yang 4 tahun, ada juga yang ya rata-rata 4 tahun, 8 semester. Oke Bu, tadi di awal Ibu, di awal segmen Ibu bilang kalau masuk FK itu nggak cuma harus berat di kepala, isi kepala, tapi juga berat di isi dompet, isi saku ya Bu ya. Dan pasti ada peluang beasiswa dong Bu. Ada nggak? Ada. Di UMP ini kita ada sih peluang beasiswa untuk Fakultas Kedokteran itu ada melalui jalur prestasi, jalur Hafiz Quran, kemudian untuk yatim piatu kita ada peluang beasiswa ke arah situ. Oke, berarti Gitu. Tapi tentunya ada syarat-syarat tertentu ya yang harus dipenuhi. Oke, berarti ini memang sangat membantu ya buat pemirsa di rumah yang sekiranya memang ingin masuk FK tapi terkendala di finansial gitu ya Bu. Kemudian ada juga kok beasiswa dari Pemda atau Pemkot. Beberapa mahasiswa kita dari Belitung, kemudian dari luar Jawa, beberapa memang beasiswa dari Pemkotnya masing-masing. Itu full funding mereka. Syaratnya ya nilainya harus bagus dari semester awal sampai semester akhir. Di setiap 2 atau 4 semester itu ada evaluasi. Jadi dilihat nilainya, kalau bagus terus ya beasiswanya lanjut terus. Karena memang jadi dokter pun ya kualifikasinya nggak main-main ya Bu. Betul, karena nanti kita akan ngadepin manusia ya. Betul sekali, manusia tadi juga manusia juga ya punya perasaan, punya segala macam ya Bu ya. Kalau misalnya tidak ditangani dengan baik ya pasti feedback ke kitanya juga nggak baik ya. Oke, di samping beratnya kualifikasi dan juga finansial yang memang lekat kaitannya dengan Fakultas Kedokteran ya Bu ya. Coba dong kita motivasikan, worth it tidak sih untuk diperjuangkan gitu Bu. Silakan Bu. Oke. Fakultas Kedokteran memang terkenal mahal ya, tetapi saya sendiri yang dulu juga menjadi mahasiswa FK, kemudian saya sekarang sudah menjadi dokter, itu memang sesuatu yang layak untuk diimpikan, sesuatu yang layak untuk diperjuangkan ya, karena setelah kita lulus udah pasti kita dapat pekerjaan, kita nggak nyari-nyari, bahkan pekerjaan itu yang nyari kita. Kadang-kadang adik-adik mahasiswa itu belum lulus aja udah banyak loh yang tawaran-tawaran untuk masuk klinik, kemudian di rumah sakit, bahkan mereka internship pun sudah langsung dapat gaji. Jadi walaupun biayanya mahal, tapi istilah bisnisnya ya balik modalnya nggak lama kok. Gitu. Kalau pepatah Jawa ada namanya Jerbasuki Mawabir. Betul. Ya pemirsa. Oke Bu, di era sekarang kan banyak banget ya Bu, universitas, lembaga pendidikan yang memunculkan fakultas kedokteran baru ya Bu ya. Nah, kenapa sih Bu harus tetap milih FK UMP? Betul ya, sekarang banyak banget FK baru yang bermunculan ya di sekitaran Purwokerto ini, Tegal, Jogja dan lain-lain. Kenapa sih harus milih UMP? Satu, alasannya adalah FK UMP sudah unggul, udah nggak perlu diragukan lagi ya nanti lulusannya karena dari FK yang unggul. Kemudian yang kedua, dari segi keunggulannya tadi kedokteran Islam, dokter aja sudah menjadi dokter itu sudah suatu kebanggaan untuk masyarakat maupun apalagi orang tua ya, putranya menjadi dokter. Kemudian dokter muslim yang mau nyuntik aja bisa bismillah dulu, kemudian bisa mendoakan pasiennya, kemudian bisa dokter yang bisa memberikan tausiah secara keagamaan, kemudian keunggulan di bidang herbal tadi yang mungkin nggak ada di fakultas kedokteran lain. Selain itu di semester 1 kita punya fasilitas asrama. Jadi mahasiswa full semester 1 itu tinggal di asrama,
sebagai mahasantri di sana. Jadi benar-benar nggak cuma belajar tentang ilmu kedokterannya, tapi mereka juga belajar tentang ilmu agama. Gitu. Kemudian Purwokerto ini adalah kota yang menurut saya tenang, kemudian tidak high cost ya. Iya, benar. Apa-apa murah, makanan murah. Kemudian semester 1 bisa di asrama, sudah nggak bayar, nggak mikir kos-kosan, nggak mikir laundry, makan, seperti itu. Jadi menurut saya biaya hidupnya nggak mahal untuk di Purwokerto ini. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan Jogja dan sekitarnya mungkin lebih mahal ya kalau biaya hidup. Jadi kalau di Purwokerto ini secara biaya hidup lebih murah. Oke, jadi gitu ya pemirsa, milih fakultas atau milih universitas mah yang jelas-jelas aja. Ya udah jelas unggul. Oke, pemirsa pasti juga penasaran di rumah gimana caranya untuk bergabung jadi mahasiswa kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Abis ini Norika sama Bu Ira bakalan kasih tahu gimana caranya buat kamu mendaftar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto jadi mahasiswa kedokterannya. Jadi stay tune aja terus di Pojok Kampus. Pemirsa Satelit TV masih bersama dengan Norika Rahayu di program Pojok Kampus bersama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bu Ira, di rumah udah banyak yang penasaran gimana caranya bergabung menjadi mahasiswa FKUMP ini. Coba Bu, gimana caranya Bu? Oke, untuk mendaftar menjadi mahasiswa FKUMP bisa melalui webnya PMB UMP AC ID. Di situ nanti akan dijelaskan banyak ya tahap-tahapannya. Kemudian bisa juga melalui tadi jalur rapot, juga jalur afirmasi di situ. Jadi untuk syaratnya mutlak ya harus SMA lulusan jurusan IPA. Oke. Kalau SMK tapi jurusannya itu tentang kesehatan tuh Nggak bisa. Sama Ini harus SMA dan IPA gitu. Seperti itu. Boleh mungkin Bu, ada yang mau kepoin dulu Instagramnya FK? Boleh, FKUMP punya Instagram kedokteran, Fakultas Kedokteran UMP. Silahkan bisa dikepo-kepo. Iya, bisa tanya-tanya juga adminnya ya kalau mau tanya-tanya. Ada adminnya, kemudian di situ kita juga feed-feednya berisi kegiatan-kegiatan yang ada di FKUMP. Keren sekali. Oke Bu, bisa kasih closing statement dulu nih Bu dan motivasi lagi untuk teman-teman di rumah, ajakan juga nih untuk bergabung bersama FKUMP Bu. Oke, tadi sudah dijelaskan ya, ayo menjadi dokter. Menjadi dokter itu selain profesi yang cukup membanggakan bagi orang tua, membanggakan untuk diri sendiri juga masyarakat ya. Selain kita berprofesi mencari penghasilan, kita juga mendapatkan amal ibadah ya, karena kita menolong orang lain. Ayo jangan takut-takut, daftar ke Fakultas Kedokteran UMP, nanti ketemu saya dan ketemu teman-teman di FKUMP yang tentunya pasti asik belajarnya. Nah, karena tadi belajarnya nggak cuma di ruang kelas, di luar juga iya. Terus juga tadi ada culture-nya juga yang menurut Norika sangat unik sangat ya. menarik. Karena bayangan Norika, ada anak FK ini pasti Belajar mulu, ternyata enggak loh. Nah Bu, Norika mau tanya lagi nih, karena tadi ternyata ada kedokteran Islam juga, berarti ini cuma terbatas untuk mahasiswa yang Islam aja kah atau bisa yang lain? Tidak, jadi FKUMP membuka untuk mahasiswa yang non-muslim juga ya, mahasiswa kita juga ada yang non-muslim. Mereka tetap bisa bergabung dengan kita dan ya menjalani pendidikan sama dengan lain, tapi tidak wajib untuk ikut di muatan keislamannya. Oke, begitu. Jadi semuanya diterima, tidak ada diskriminasi. Bisa, betul. Kalau tentang pendidikan profesi Bu, ada persyaratannya nggak Bu untuk mendaftar? Haruskah S1-nya tuh di kedokteran UMP kah? Atau boleh dari yang lainnya? Untuk prodi profesi kita lanjutan ya, karena itu lanjutan dari program sarjana, kemudian lanjut ke profesi. Jadi selama ini kita kayaknya belum bisa ya kalau dari S1-nya dari luar kemudian lanjut profesi di kita belum ada, karena nanti konversi dan lain sebagainya gitu.
Berarti untuk saat ini memang Saat ini masih lanjutan Profesi masih dari lanjut. sarjana lanjut ke profesi. Oke, Bu, karena mumpung sama dokter juga nih, ada pesan kesehatan tentang kesehatan juga nggak buat para pemirsa di rumah? Oke, untuk pemirsa di rumah ya, saat ini banyak sekali ya penyakit-penyakit yang timbul mulai dari anak-anak kecil yang sudah ada yang beberapa menderita gagal ginjal, kemudian cancer ya sekarang ya, penyakit yang sebenarnya menjadi momok memang di masyarakat ya. Ayolah kita mulai mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi mulai dari pola hidup bersih dan sehat, kemudian makan makanan yang benar-benar sehat ya. Jangan banyak jajan karena kalau makan di luar itu kita nggak tahu kualitasnya seperti itu. Jadi memeriksakan atau check up sesering mungkin, jangan menunggu ada alarm. Itu menurut saya sesuatu yang good untuk pencegahan diri sendiri gitu. Oke, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Oke, tadi kita udah berbincang banyak dengan Dokter Ira, ya, Bu Ira, Dokter Ira dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto, membahas tentang Fakultas Kedokteran di dalam itu seperti apa, bagaimana cara masuknya, beasiswanya, dan macam-macam tadi ya, karirnya juga ada. Nah, pastinya program Pojok Kampus bakalan kembali lagi dengan episode-episode dari fakultas-fakultas yang lainnya juga, jadi tetap stay tune aja terus. Norika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.